Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Raffi Noviansyah, NPM 2441114H. I'm in class management 24B. In this video education, I want make a video about leadership behavior. Jadi, apa sih leadership behavior atau perilaku kepemimpinan? Topik ini sangat penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari leadership behavior atau perilaku kepemimpinan itu tersendiri. Baik kita ikut sebuah kelompok, organisasi, di kelas, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Coba kalian bayangkan, ada satu tim sepak bola yang dimana timnya ini mahal-mahal pemainnya, bagus-bagus, tapi mereka tidak mendapatkan juara, tidak mendapatkan piala. Sedangkan ada satu tim yang pemainnya biasa-biasa saja, tapi bisa juara. Kenapa? Karena mungkin saja dalam tim yang biasa-biasa saja tersebut tidak ada sifat egois. Jadi mereka ada satu orang yang bisa mengarahkan mereka, yang memiliki leadership behavior atau perilaku kepemimpinan. Kita juga bisa melihat bahwa setiap pemimpin itu punya gaya pemimpin yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang tegas dan fokus pada suatu targetnya. Ada yang lebih mengutamakan hubungan baik dengan timnya. Atau bahasa lainnya, romantisme. Dan ada juga yang suka melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Perbedaan perilaku inilah yang disebut sebagai leadership behavior. Melalui materi ini, kita akan memahami satu hal. Apa itu leadership behavior? Selain itu juga kita bisa memahami jenis-jenis leadership behavior serta dampak terhadap kinerja tim dan suatu organisasi. Dengan memahami hal ini, kita juga bisa belajar untuk menjadi bagaimana sih pemimpin yang baik di masa depan itu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari leadership behavior. Leadership behavior adalah cara seorang pemimpin bertindak dan berinteraksi dengan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Fokus utamanya adalah bagaimana perilaku pemimpin dalam memimpin. Contohnya memberi arah kerja, memotivasi anggota, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan. Leadership behavior menjelaskan tindakan nyata seorang pemimpin saat memimpin. Jadi, bukan hanya teori, tetapi bagaimana sih pemimpin itu menunjukkan sikap yang baik, sikap yang tegas, dan tindakan yang benar dalam memimpin suatu organisasi. Selanjutnya adalah pentingnya leadership behavior, yaitu perilaku kepemimpinan yang berpengaruh terhadap semangat kerja tim, kinerja anggota, kepuasan kerja, disiplin kerja, suasana kerja, serta keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sebuah target. Jika pemimpin memiliki perilaku yang baik, maka anggota juga bahkan lebih loyal kan? Akan lebih enak kerjanya, bakal bisa lebih bekerja sama dengan tim dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya adalah task-oriented behavior atau orientasi tugas. Pemimpin fokus pada target dan hasil kerja. Ciri-cirinya memberi instruksi yang jelas, mengatur jadwal kerja, mengawasi pekerjaan, menekankan efisiensi. Tipe ini cocok digunakan saat pekerjaan harus selesai cepat atau dalam kondisi mendesak. Pemimpin harus fokus agar target tercapai tepat waktu. Selanjutnya adalah people-oriented behavior atau berorientasi hubungan. Pemimpin fokus pada kenyamanan dan hubungan baik dengan anggota. Ciri-cirinya atau contoh yang dapat dilakukannya adalah dengan mendengarkan pendapat anggota, memberi dukungan dengan sesama tim, menjaga kekompakan. Pemimpin tipe ini berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang hangat, nyaman. Jadi anggota merasa lebih dihargai dan bisa memunculkan sifat loyalitas di benak anggota terhadap pemimpin kita. Selanjutnya adalah participate behavior. Tipe pemimpin yang ini adalah tipe pemimpin yang lebih mengajak anggota dalam mengambil keputusan. Seperti contoh diskusi bersama, menghargai ide anggota, voting keputusan, kerjasama tim tinggi. Dengan cara ini, anggota merasa memiliki tanggung jawab karena ikut berkontribusi dalam keputusan di organisasinya. Selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan nyata. Seperti contohnya di ketua organisasi kampus, yaitu menentukan jadwal rapat. Task orientednya mendengarkan keluhan anggota, mengajak musyawarah acara. Dalam kenyataannya, satu pemimpin bisa memakai beberapa perilaku sekaligus tanpa batasan, tergantung situasi yang dihadapinya. Jadi, ada saatnya pemimpin itu tegas,
terhadap anggotanya. Ada saatnya pemimpin itu hangat agar bisa membuat anggota itu lebih nyaman dan bisa memunculkan sifat loyalitasnya. Dan juga ada saatnya pemimpin itu memiliki metode seperti demokrasi yang melibatkan anggota lain dalam musyawarah untuk menentukan suatu target misalnya. Jadi itu bakal lebih baik ke depannya. Bisa lebih memajukan juga organisasi atau perusahaan yang dijalankan atau dipimpin olehnya. Selanjutnya adalah dampak leadership behavior. Dampak positifnya itu produktivitas meningkat, tim solid, konflik berkurang, dan juga target tercapai. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu motivasinya turun, anggota bisa stres, banyak konflik di antara karyawannya, kinerja menurun. Karena itu, pemimpin harus mampu menyesuaikan perilakunya agar organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kesimpulannya, leadership behavior adalah cara pemimpin bertindak dalam memimpin tim. Perilaku yang tepat dapat meningkatkan semangat kerja, kekompakan, dan juga keberhasilan suatu organisasi. Jadi, pemimpin yang baik bukan hanya pintar memberi perintah saja, tetapi juga tahu cara memimpin manusia dengan baik. Sekian video tentang leadership behavior dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.